Bab 642. Julian Luo. Setelah pertarungan kota Linxian, warrior yang menghilang tanpa jejak. 3 jenius tanah suci, 1 meninggal dan 2 menghilang. Namun, di mata orang luar, Setumo berdua kemungkinan sudah meninggal. Jiwa pedang level 12. Warrior yang mencapai jiwa pedang tingkat 12, berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh benua pendekar hitam. Kemudian banyak keluarga dan sekte memisahkan diri dari kerajaan Dinghan dan pergi ke wilayah selatan. Tanah suci sangat kuat, tetapi sangat jauh dari semua orang, dan warrior yang tepat di depan mata. Dan semua orang, bahkan mantan musuh warrior yang pun harus mengakui bahwa jika warrior yang tumbuh, prestasinya pasti tidak akan lebih lemah dari leluhur pendiri sekte pedang sebelumnya. Selama warrior yang menjadi karakter seperti leluhur pendiri sekte pedang, dia mungkin tidak dapat menghancurkan tanah suci, tetapi dia pasti dapat dengan mudah menghancurkan kekuatan apapun di benua pendekar hitam. Poin terpenting adalah warrior yang tidak pernah gagal sejauh ini. Di dunia yang kacau ini, semua orang perlu memihak pada yang kuat. Setelah memihak dengan baik, maka secara alami akan bertahan hidup, dan bahkan mungkin jaya, tetapi jika berdiri di tempat yang salah, maka akan mati. Padahal kalau bisa, banyak keluarga dan sekte yang mau memihak tanah suci, tapi masalahnya tanah suci tidak mengindahkannya. Mereka mau ke tanah suci, apakah akan diterima? Tidakkah kamu melihat betapa sombongnya orang-orang yang keluar dari tanah suci? Semuanya sangat congkak, seolah-olah datang ke benua pendekar hitam sama saja dengan datang ke kandang babi. Manusia punya harga diri, karena tanah suci tidak mengindahkan, semua orang pergi ke wilayah selatan dan beraliansi dengan wilayah selatan. Tentu saja, Feroding tidak selalu bersedia menerima semua yang datang. Siapapun yang datang ke wilayah selatan untuk berlindung akan diseleksi dan dibimbing. Dia tidak ingin menarik pengkhianat. Semakin besar kekuasaan wilayah selatan, semakin kecil pula kekuasaan kerajaan Dinghan. 3 hari kemudian, warrior yang muncul. Warrior yang tidak pergi ke kota kekaisaran di kerajaan Dinghan seperti yang diperkirakan semua orang, tetapi setelah berkeliling kerajaan Dinghan selama setengah hari, kemudian pergi ke Sekte Awan. Pada saat warrior yang datang ke Sekte Awan, seluruh Sekte Awan seperti kedatangan musuh besar, formasi penjaga dibuka, semua murid dan tetua yang bertapa pun keluar pertapaan. Momentum ini seolah-olah master setengah suci telah datang. Warrior yang, Sekte Awan dan kamu tidak punya dendam, kan? Ketua Sekte Awan memandang warrior yang di atas langit dan bertanya dengan suara yang dalam. Di sampingnya ada ratusan master alam bangsawan, puluhan ribu master spiritual alam tingkat 5 ke atas, dan master alam pemenang yang tak terhitung jumlahnya. Bisa dikatakan Sekte Awan telah melakukan segala upaya. Warrior yang melirik Sekte Awan, lalu berkata, "Kalian bersekutu dengan kerajaan Dinghan, kalian adalah musuhku. Kerajaan Dinghan sudah seperti ini sekarang, tidak bisakah Kaisar Pedang bermurah hati?" Kata Ketua Sekte Awan. Memotong rumput tanpa mencabut akarnya, saat angin musim semi bertiup akan tumbuh kembali. Warrior yang menggenggam tangannya, dan niat pedang muncul di tangannya, lalu berkata, "Sekte Awan, aku hanya bertanya satu kali, kalian tunduk atau tidak?" Warrior yang, jangan terlalu menindas orang. Suara Ketua Sekte Awan menjadi dingin. Warrior yang mengangguk, detik berikutnya, niat pedang di tangannya terbanting, dan energi pedang melesat ke formasi penjaga Sekte Awan. Ledakan keras terdengar. Formasi besar yang mampu menahan master alam kaisar pun menunjukkan retakan padat yang tak terhitung jumlahnya di mata semua orang yang ketakutan.
Niat pedang di tangan warrior yang hendak melambai lagi. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih muncul di depan warrior yang. Pupil warrior yang menyusut, karena orang yang datang setidaknya alam kaisar tahap ke-9. Tetua Agung. Melihat lelaki tua berambut putih itu, para murid Sekte Awan menghela nafas lega. Kengerian warrior yang telah dilihat oleh sebagian dari mereka dengan mata sendiri. Jika Sekte Awan benar-benar tidak tunduk, maka dia pasti akan membantai seluruh Sekte Awan. Ini bukan lelucon. Alam Kaisar tidak bisa turun tangan, siapa yang bisa menghentikan monster ini? Warrior yang tidak menyerang lagi, hanya melihat lelaki tua di depannya, dan lelaki tua di depannya juga menatapnya. Setelah lama terdiam, lelaki tua berambut putih itu duluan memecah kesunyian dan berkata, "Aku belum pernah melihat gaya si pengembara saat itu, tetapi ketika dia seusiamu, dia tidak sehebat kamu. Jika kamu mencapai alam kaisar, aku khawatir aku juga tidak bisa membunuhmu. Kekuatan senior tidak terduga, aku bukan lawan senior." Warrior yang tidak bersikap rendah hati, tetapi benar-benar merasa seperti itu. Kekuatan lelaki tua di depannya ini sama sekali tidak lebih lemah dari Tiardo Luo. Khawatirnya di alam kaisar, hanya Raja Siluman dan Raja Naga yang bisa mengalahkan lelaki tua di depannya. Aku tidak berani mengambil tindakan terhadapmu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kembali ke topik pembicaraan, Kaisar Pedang pasti telah melihat kengerian Tanah Suci. Kalau begitu, aku ingin bertanya, apakah Kaisar Pedang berpikir mampu melawan kekuatan raksasa Tanah Suci?" Warrior yang berkata, "Aku hanya tahu bahwa jika mereka ingin membunuh aku, maka aku akan membunuh mereka. Bisakah aku melawan mereka? Senior sudah melihatnya, kan? Orang-orang yang keluar dari Tanah Suci hampir mati sekarang, kan? Ini bukan kekuatan mereka yang sebenarnya," kata lelaki tua itu. Warrior yang tersenyum dan berkata, "Lalu senior berpikir bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh junior adalah kekuatanku yang sebenarnya?" Orang tua itu menatap warrior yang dalam-dalam dan terdiam. Warrior yang berkata lagi, "Tanah Suci memiliki satu musuh yang besar, yaitu pendekar hitam spesies penentang, sehingga mereka tidak mungkin keluar untuk menghadapi aku dan wilayah selatan. Jika mereka tidak mengeluarkan Master Pendekar Suci, menurut senior, siapa yang bisa membunuh aku dan guruku di benua ini? Tidak ada. Klan Siluman, klan Iblis, dan klan Laut tidak akan memperjuangkan nyawa untuk bertarung dengan guruku demi Tanah Suci. Bagaimana menurut senior? Bagaimana jika Tanah Suci mengalahkan pendekar hitam spesies penentang lagi?" Orang tua itu berkata, "Pendekar hitam spesies penentang memang kuat, tapi itu dulu. Mereka telah ditekan selama hampir 100.000 tahun sekarang. Aku tidak percaya kekuatan mereka tidak melemah dan Tanah Suci pasti sangat menakutkan di bawah akumulasi selama bertahun-tahun. Jika tidak, setelah mengorbankan 50 alam kaisar, mereka tidak akan tetap baik-baik saja." Warrior yang menggelengkan kepalanya, lalu menatap langsung ke lelaki tua itu, dan berkata, "Aku sekarang membantai seluruh Sekte Awan. Berani bertanya kepada senior, bisakah Master Alam Kaisar di Sekte Awan kamu bisa menghentikan aku?" Kelopak mata lelaki tua itu berkedut dan menatap warrior yang matanya dingin. Warrior yang tidak takut, dan berkata, "Senior tahu mengapa aku harus menghabiskan waktu lama di wilayah tengah sebelum datang ke Sekte Awan. Aku mengamati, akankah kerajaan Dinghan dan dua sekte lainnya datang untuk membantu Sekte Awan, tapi senior juga melihat bahwa kerajaan Dinghan tidak datang, dua sekte peringkat 9 lainnya juga tidak datang, dan Tanah Suci tidak datang. Senior, inilah sekutu Sekte Awan kamu.
Pria tua itu terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata, "Kamu meyakinkanku." Warrior yang tersenyum sedikit dan tidak berbicara. Sebenarnya, dia tahu pilihan pihak lain sejak awal. Harus dikatakan bahwa pihak lain tidak punya pilihan. Selama pihak lain tidak bodoh, dia pasti tidak akan memilih untuk bertarung sampai akhir. Di bawah alam kaisar, warrior yang sudah memiliki kekuatan mutlak. "Aku ingin satu janji dari Kaisar Pedang," kata lelaki tua itu tiba-tiba. "Sekte Awan tidak mengkhianatiku, aku pasti tidak akan mengkhianati Sekte Awan." Warrior yang menatap lurus ke arah lelaki tua itu. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Meskipun kamu masih dikenal sebagai iblis pedang, aku harus mengatakan bahwa kamu lebih setia kawan daripada Julian Luo, dan lebih pegang janji daripada dia." Setelah berbicara, lelaki tua itu berbalik dan melihat anggota Sekte Awan berkata, "Mulai sekarang, Sekte Awan kita akan terlepas dari kerajaan Dinghan, kalian mengerti?" "Mengerti." Semua orang menjawab serempak. Tetua Agung sudah berbicara, siapa yang berani tidak mengerti? Hanya saja semua orang masih khawatir, karena mulai sekarang, meski telah melewati krisis dari warrior yang, kemungkinan besar mereka akan menghadapi tanah suci di masa depan. Itu adalah tanah suci, keberadaan teror di luar semua kekuatan benua pendekar hitam. Tapi bukannya tidak ada harapan juga, setidaknya ada warrior yang psikopat ini. Tolong senior memimpin semua orang dari Sekte Awan ke wilayah selatan untuk berkumpul. Dunia manusia ini tidak dapat disatukan oleh Julian Luo, maka biarkan aku yang melakukannya, kata warrior yang. Warrior yang tidak memiliki niat untuk memperjuangkan kekuasaan, tetapi setelah beberapa hal, dia tahu betul bahwa kekuatan satu orang masih terlalu lemah. Apalagi kedepannya ingin melawan tanah suci, bahkan mungkin ada pendekar hitam spesies penentang. Ini tidak hanya membutuhkan kekuatan dirinya yang kuat, tetapi juga pembentukan pasukan kekuatan yang kuat. Lagi pula, biarpun dia kuat sendirian, berapa banyak yang bisa dia bunuh? Setelah memiliki kekuatan, ada keuntungan lain, misalnya sekarang, alasan mengapa Sekte Awan menyerah, secara alami salah satu alasannya karena faktor dirinya, tetapi lebih pasti adalah kekuatan di belakangnya. Karena kekuasaan wilayah selatan yang dia wakili saat ini, sampai batas tertentu tidak lebih lemah dari kerajaan Dinghan sama sekali. Tentu saja. Orang tua itu mengangguk, sekarang dia telah memutuskan untuk berlindung di wilayah selatan. Tentu saja dia tidak akan membiarkan orang-orang Sekte Awan tinggal di wilayah tengah. Warrior yang mengangguk, lalu berbalik dan pergi. "Kemana kamu akan pergi selanjutnya?" Lelaki tua itu tiba-tiba bertanya. "Sekte King Yuan. Mereka tidak mungkin menyerah," kata lelaki tua itu. "Kalau begitu bunuh saja." Setelah mengatakan ini, sosok warrior yang telah menghilang ke langit. Melihat ke arah mana warrior yang pergi, lelaki tua itu sedikit terkejut, dan matanya berangsur-angsur menjadi serius. Sejujurnya, menyerah kepada wilayah selatan memang langkah yang tidak berdaya. Sesuai dengan niat awalnya, Sekte Awan harus berdiri di tengah, tidak akan membantu keduanya. Tapi jelas, ini tidak mungkin. Tak berdaya, dia hanya bisa memilih untuk berdiri di sisi wilayah selatan, karena seperti yang dikatakan warrior yang, pada saat ini Sekte Awan tidak memiliki orang yang benar-benar dapat melawan warrior yang. Hanya saja dia sangat jelas, yaitu berdiri di sisi warrior yang, maka setara dengan melawan kerajaan Dinghan dan Tanah Suci. Sekte Awan saat ini secara alami tidak takut pada kerajaan Dinghan, tetapi dia tidak bisa tidak takut pada raksasa Tanah Suci.
Setelah Tanah Suci benar-benar memutuskan untuk membunuh warrior Yang dan penjaga makam itu, apakah warrior Yang dan penjaga makam benar-benar mampu melawan? Langit benar-benar akan berubah. Pria tua itu menghela nafas dengan suara rendah, dan kemudian sosoknya menghilang ke udara. Setelah meninggalkan Sekte Awan, warrior Yang datang ke Sekte King Yuan, tetapi Sekte King Yuan tampaknya menduga dia akan datang, sudah mengirim sejumlah besar penjaga, dan semua muridnya bersenjata, dan warrior Yang juga melihat master kerajaan Ding Han di antaranya. Tentu saja, yang paling penting adalah warrior Yang melihat Julian Luo. Bersambung.